salah satu kungfu asli yang digunakan Wushu Nanchet. Mari kita bahas Kungfu Choi Li Fat. Oke, kembali lagi di Kungfu Undercover, hal tabu kungfu. Kita bahas. Kembali lagi bersama saya YBA. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Murid perguruan dari Kungfu Choi Li Fat. Siapa dia? Loh, kenapa ada Kakak Viana di sini? Oke bro, jadi sebenarnya sebelum saya belajar Wing Chun, saya sempat belajar Kungfu Choi Li Fat, tapi di Australia, bukan di Indonesia. Jadi saya di sini mau sharing-sharing Kungfu Choi Li Fat, karena di Indonesia itu tidak ada perguruannya, jadi tidak ada praktisinya. Oh, di Indonesia nggak ada? Pantesan gue nggak denger. Dan adanya cuma di Australia nih. Boleh diceritain nggak itu kenapa ada di Australia? Jadi Choi Li Fat itu kan Kungfu Shaolin ya. Akarnya, asalnya itu dari Kungfu Shaolin. Jadi foundernya Kungfu Choi Li Fat, yang bernama Grandmaster Chan Hyung, itu belajar di kuil Shaolin, bro. Jadi selama hidupnya, beliau belajar kungfu dari 3 orang master. Guru beliau yang pertama itu adalah Master Chan, yang kedua Master Lee, dan yang terakhir adalah Master Choi. Master Choi Fook yang terakhir ini adalah biksu dari kuil Shaolin, di mana Master Chan Hyung akhirnya belajar selama 12 tahun. Kemudian setelah keluar dari kuil Shaolin ini, beliau akhirnya membuka perguruan. Dan dia menggabungkan jurus kungfu dari Master Lee dan Master Choi itu menjadi sebuah kungfu yang dia sebut Choi Li Fat. Oh, jadi gabungan antara dua nama tadi ya? Iya, Master Choi, Master Lee, dan Fatnya itu dari Buddha, Fat Buddha. Karena kan dia belajarnya di kuil Shaolin, betul. Shaolin Temple gitu. Bentar, Mbak. Itu bukan Master Lee yang kemarin kan jadi host? Bukan. Oh, kirain. Itu host baru yang menggegerkan sosial media. Beda. Siap. Ini ratusan tahun yang lalu. Oke, siap. Oke, jadi kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke sejarahnya Choi Li Fat. Nah, jadi Choi Li Fat ini kalau dibandingkan dengan Wing Chun, mungkin penonton kita di sini lebih familiar dengan Kungfu Wing Chun ya bro ya, karena kita sering kasih edukasi tentang Kungfu Wing Chun. Nah kalau Wing Chun itu modern, sedangkan Choi Li Fat ini sistemnya lebih tradisional. Nah jadi untuk Kungfu Choi Li Fat ini yang boleh bawa bendera perguruan, itu hanya keluarga anak laki-laki dari founder Chan Hyung. Ya. Nah jadi sampai sekarang sudah ada 4 master setelah Master Chan Hyung yang meneruskan Kungfu Choi Li Fat ini. Dan master yang terakhir yang saat ini masih hidup dan masih mengajar yaitu Master Chan Yong Fa, dan beliau tinggalnya di Australia. Oh begitu, makanya ada di Australia sekarang. Iya betul, jadi makanya Kungfu ini karena beliau adalah keluarga pewaris Kungfu Choi Li Fat yang pindah ke Australia, makanya headquarter-nya juga pindah ke Australia. Nah, waktu itu beruntung sekali saya sempat kuliah dan kerja kebetulan di Australia juga. Jadi saya sempat ikut Kungfu Choi Li Fat, belajar di sana, dan itu pertama kali saya belajar Kungfu, bro. Jadi itu memiliki memori yang baik lah, yang indah. Model utama ikut Wing Chun juga tuh. Betul juga. Nah Mbak, tadi kan sejarahnya juga sama tradisinya dia, itu cukup kompleks juga ya. Termasuk yang megang bendera, penerusnya juga harus laki-laki. Nah misalkan, ya kayak Mbak Devi ini mau buka di Indonesia, itu boleh nggak sih? Nah jadi gini, karena Kungfu Choi Li Fat ini kan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Jadi pasti praktisinya kan ada banyak. Dan ada banyak di seluruh China juga, di Hong Kong juga ada, dan di negara-negara lain sekarang juga ada. Nah, mereka boleh belajar, dan mereka boleh buka perguruan. Mereka pasti kan udah pernah belajar Choi Li Fat juga kan, Betul. Sampai level tertentu baru mereka buka perguruan dan memiliki murid sendiri. Jadi memang zaman sekarang itu ada banyak aliran Choi Li Fat. Tapi kalau untuk Choi Li Fat yang benar-benar langsung dari foundernya itu namanya Choi Li Fat Chan Family. Ya, nah ada banyak juga yang lain Choi Li Fat, mungkin Kung Sing Choi Li Fat dan lain-lain. Nah bedanya
Cholifat itu ada bukunya, bro. Wow, kitab Ada nih, kitab. buku jurusnya. Ya, jadi ini kan waktu itu zaman itu Cina udah mulai maju ya. Udah mulai ada pendidikan, mulai ada pekerjaan. Jadi orang-orang di China saat itu tidak bisa latihan kungfu terus-menerus. Karena sebenarnya kungfu Cholifat ini formnya tuh udah banyak sekali, bro. Ada ratusan. Waduh. Formnya tuh ratusan, tangan kosongnya ada puluhan, senjatanya ada puluhan, pokoknya ada banyak banget. Jadi kan nggak mungkin satu orang itu belajar ratusan form kan, apalagi kalau misalnya harus kerja, harus sekolah dan lain-lain. Nah, jadi generasi ketiga Cholifat ini bikin 3 buku. Dan dia mengklasifikasikan Cholifat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tangan kosong. Lalu ada cikung. Dan yang ketiga itulah senjata. Nah, jadi setiap murid nanti bisa dialokasikan, oh kamu cocoknya ini, kamu cocoknya itu. Dan semua form ini ada ditulis di buku. Dan buku-buku ini yang pegang ya tentunya keluarga penerus. Nah, inilah bedanya Cholifat Chen Family dan lineage yang lain. Yang lineage yang lain mungkin dia hanya belajar salah satu dari ketiga ini. Jadi yang dia bisa ya mungkin cuma senjata doang atau mungkin cuma tangan kosong doang. Tapi kalau keluarga penerus dia harus bisa menguasai semuanya. Ya, lengkap, dan dia pegang buku-buku tersebut. Jadi ya mereka yang paling komplit. Nah kembali lagi tadi kan masalah misalkan kayak cewek ya. Tadi udah jelas sih memang ya karena penerusnya memang tadi sesuai yang dari Chen Family ya. Itu ya harus sesuai ya. Laki-laki gitu ya. Nah, itu yang pegang 3 buku tadi. Anggap aja kitab kali ya biar lebih kayaknya sakral gitu ya. Kitab suci kungfu ya. Ya, nah, tadi kan menarik nih, ada banyak banget gerakannya dari kungfu Cholifat ini. Boleh dong dijelasin gimana sih kungfu Cholifat itu? Jadi kalau Cholifat itu bedanya sama Wing Chun ya, mungkin karena balik lagi penonton kita mungkin udah pahamnya Wing Chun kayak you, pasti lebih paham Wing Chun ya, jadi kita bandinginnya sama Wing Chun. Nomor 1 itu, Cholifat itu kuda-kudanya mapu. Karena dia kan kungfu dari Shaolin, kungfu laki-laki mapu. Kalau Wing Chun itu kan kuda-kudanya Kim Hyung Ma. Itu nomor 1 kuda-kuda. Lalu gerakan serangannya, gerakan tangannya itu lebar. Jadi dia tuh gerakannya lebar, tangkisannya lebar. Kalau Wing Chun itu kan kita gerakannya sempit. Kecil ya. Lingkarannya ya. Ya, lingkarannya tuh kecil. Kalau yang terakhir yang paling beda dari Wing Chun itu adalah center line-nya. Kalau Wing Chun itu kan center line-nya di tengah-tengah kita ya. Kalau misalkan Cholifat, center line-nya tuh di samping. Bentar. Itu center line di sini. Gimana itu, Pak? Iya, di samping gini kayak kita kayak di Wing Chun itu form toya. Berarti kan? Nyamping bener ya, mukul juga. Iya, nyamping bener. Kuda-kudanya mapu dan center line-nya itu di samping. Kurang lebih lah ya kayak. Wah, menarik ya. Ternyata kungfu Cholifat ini juga mirip-mirip dengan Wing Chun dengan berbagai esensinya. Nah, saya penasaran. Itu berapa gerakan Mbak Devi bisa dari ratusan gerakan Cholifat? Formnya ya betul. Iya, itu memang benar ya. Jadi setiap kungfu itu kan punya filosofi masing-masing. Dan setiap aliran kungfu tuh ada bedanya, ada samanya. Nah, kalau dari berapa ratus form yang saya bisa, jadi gini. Jadi form basic di Cholifat itu ada 3. Form tangan kosong. Dan tapi setiap form itu aja udah panjang banget, bro. Kalau misalnya form Wing Chun kan kita kan ringkas ya, cepet banget gitu, paling beberapa menit. Kalau formnya Cholifat tuh panjang, masih kungfu yang tradisional. Kalau dulu kan Wing Chun, waktu Wing Chun di China tradisional juga kan panjang kan. Ya, yang di Fosan ya. Ya, tapi sama Grandmaster Ip Man bener-bener potong dipakai yang gunanya aja. Kalau Cholifat bener-bener masih full, utuh. Mungkin satu form itu sekitar 5 menit kali ya. Nah, jadi ada 3 form basic yang semua orang harus pelajari. Nah, abis itu setelah dari form tangan kosong, kita ke form senjata. Nah, form senjata yang basic itu senjata toya dan kipas. Jadi, senjata toya dan kipas itu salah satu yang paling simple. Makanya untuk beginner itu bisa. Nah, setelah itu, karena Cholifat itu konsepnya tradisional, jadi sang guru itu akan menentukan senjata apa lagi yang akan kita pelajari. Gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Nah, kalau misalkan waktu saya masih belajar di sana, setelah tongkat dan kipas, cowok-cowok itu dapat form broadsword. Yang pedang gede itu pedang-pedang yang lebar. Yang lebar ya. Nah, kalau yang cewek-cewek, pedang yang sempit tuh.
Oke, yang tipis-tipis ya. Ya, yang Oke, oke. tipis-tipis. Nah, gerakannya itu juga beda. Jadi kalau misalkan form cewek harus lebih lembut, kalau yang cowok harus lebih powerful. Lebih manly ya. Ya, lebih manly. Itu kan berdasarkan gender nih. Nah, Oke. setelah itu kembali ke personal masing-masing. Jadi misalnya kamu tuh cocoknya main apa, nanti gurunya itu yang akan menentukan gitu. Jadi Oke. bener-bener gaya tradisional, masih gaya personal banget gitu. Kalau kita di Wing Chun kan semua kan ada standarisasi kan, Betul. jadi semua tuh belajarnya sama. Tapi kalau di Cholifat masih Oh, tradisional. berarti kayak ya subjektif juga itu. Ya, nah waktu itu saya tuh sebelum balik ke Indonesia, saya sempat dapat pengajaran senjata yang terakhir itu cambuk. Oh, whip. Cambuk bro. Nah awalnya tuh aku belajarnya tuh cambuk yang pakai tali doang. Oke. Nah, abis itu tali terus ujungnya tuh kayak ada pedangnya. Oh, Oh, itu kalau kena balik tuh sakit itu. bisa. Nah, nanti harusnya setelah itu pakai cambuk yang rantai. Berarti setelah yang rantai tali, panjang banget. terus tali ada pisaunya, baru rantai. Baru rantai. Nah, itu rantainya juga panjang. Itu keren banget sih, cuman apa daya. Sudah harus dideportasi, jadi selesai sampai situ belajar. Ya, oke. Oke. Wah, belajarnya cukup dalam juga tuh Mbak Devi tuh. Wah, keren sekali. Nah, cuman tadi saya kan dengar ada salah satu temanya yaitu paise. Nah, paisenya ini apakah sama dengan yang di Wing Chun? Atau mungkin berbeda? Boleh dikasih tahu. Coba gimana tuh? Jadi kan balik lagi karena ini kungfu tradisional ya. Masih rahasia, bro. Oke. Jadi paisenya itu bukan kayak di Wing Chun kita di tradisional Ip Man Wing Chun, semua orang tahu kok kita lagi ada acara paise gitu ya. Betul. Dan mungkin bareng-bareng malahan paisenya. Foto-foto ya? Iya, foto bareng-bareng. Udah jadi ada photoshoot session Iya, gitu. betul. Kalau ini tuh enggak. Nah, mungkin waktu itu guru aku tahu kan aku udah mau pulang ya. Jadi deket-deket aku mau pulang, beliau ngasih aku sabuk berwarna merah. Dan waktu itu kita lagi mau perform untuk Imlek kan di Australia. Dia kasih aku sabuk itu, dia bilang, ini kamu pakai buat nanti kamu perform. Kalau kamu pakai ini, berarti kamu udah jadi murid saya. Oke, langsung tuh jadi proses paisenya itu bukan yang kasih teh atau apa ya, tapi dia kasih saya memento gitu loh. Oke. Dan fun fact-nya waktu itu aku juga nggak gitu ngerti. Kok kamu ngomong kayak gini gitu ya. Aku kan udah murid kamu, aku udah belajar dari kamu. Nah, aku sebenarnya nggak gitu ngerti maksud dia tuh apa gitu loh. Nah, setelah balik ke Indonesia, belajar Wing Chun, ada dijelaskan tentang Baisi. Lebih dalam itu. Baru aku tahu, oh jadi itu maksudnya guru aku itu loh. Jadi sebenarnya lumayan lah ya, aku udah di Paise juga, murid. Berarti benar-benar sudah jauh belajarnya. Keren. Nah Mbak, kan headquarters-nya ada di Australia, Cholifat ini. Tapi kenapa dia ada di Wushu ya Mbak? Nah jadi ceritanya itu, kenapa Cholifat bisa ada di Wushu ya, dan lebih tepatnya itu sebagai salah satu kungfu yang berkontribusi untuk form Nanjian. Jadi ceritanya itu pada saat Grandmaster Chan Wan Hun, bro. Beliau adalah generasi ketiga dari keluarga Chen. Nah, ketika dia menjadi ketua perguruan, saat itu sedang revolusi budaya, bro. Dan kita semua tahu ya kalau praktisi kungfu pada zaman itu kebanyakan dari mereka tuh orang-orang nasionalis. Jadi contohnya seperti Ip Man juga sempat kabur ke Hong Kong ketika komunis menang. Nah, Grandmaster Chan Wan Hun ini tidak sempat melarikan diri. Jadi beliau waktu itu tinggal di Guangzhou dan masih harus tinggal di Guangzhou. Tapi waktu itu perguruan Cholifat harus tutup. Karena kan kungfu dan budaya segala macam semua nggak boleh ketika revolusi budaya. Nah, mereka sempat lari ke sebuah desa yang kecil. Tapi tetap ketemu, bro. Karena waktu di Guangzhou itu, Cholifat kan udah dari berapa ratus tahun yang lalu, orang tuh udah tahu ada kungfu Cholifat di sana, di Guangzhou. Jadi akhirnya Chan Wan Hun ini tetap ketangkep lah istilahnya. Nah, beliau ini akhirnya menjadi bodyguard dari salah satu ketua partai komunis di area Guangzhou. Nah, di sana dia menjadi bodyguard dan beliau juga disuruh mengajarkan kungfu Cholifat ke pasukan tentara merah. Pasukan tentara merah yang waktu itu menjaga partai komunis. Nah, beliau meskipun nasionalis, ya mau nggak mau, bro. Karena kan keluarganya di sana semua. Betul. Itu antara hidup mati mungkin ya. Jadi akhirnya beliau tetap mengajarkan Cholifat. Tapi dengan begitu,
Kungfu Cholipat kan juga jadi diturunkan ya. Jadi dia bisa buka perguruan, bukannya sembunyi-sembunyi, tetap bisa buka, dan dia mengajar tentara merah. Merah. Oke. Nah, setelah itu fast forward ke 1990, murid dari Chan Wan-hun ini diundang untuk konferensi pembentukan bela diri Wushu. Jadi karena Chan Wan-hun dan Cholifat sudah mengajarkan Partai Komunis, jadi Partai Komunis kan udah tahu ada Kungfu Cholifat namanya kan. Nah, mereka diundang, Grandmaster Chan Wan-hun mengirim muridnya, dan akhirnya muridnya memberikan sumbangsih ilmu Kungfu Cholifat untuk Nanchen, dan waktu itu bareng Kungfu Hunggar. Oh. Jadi mereka berdua, ada Kungfu Cholifat dan Kungfu Hunggar. Jadi itu asal muasal Wushu Nanchen. Okay. Nah, khusus untuk Cholifat, jadi ada Cholifat itu tuh ada gerakan ikoniknya, bro. Wah, gimana tuh? Kalau di Wing Chun kan gini ya. Di kita nah, kalau di Cholifat dia tuh ada Tiger Claw. Oke. Tiger Claw gini. Ya, nah, mungkin ini mirip-mirip sama kayak Hunggar juga begini kan ya. Nah, tapi ini tuh benar-benar ikonik Cholifat. Oke. Nah, jadi di kode etik Cholifat itu kan ada 10 peraturan, sama seperti mirip-mirip ya. Punya kode etik 9 aturan. Kalau di Cholifat kode etiknya itu ada 10. Betul. Nah, salah satu poin di kode etik itu adalah kita tidak boleh bertengkar sesama anggota Cholifat. Oke. Nah, tapi kan praktisinya kan ada banyak. Kita nggak mungkin kenal semua orang Cholifat kan. Betul. Nah, jadi di kode etik itu disebutkan kalau kamu mau berantem, kamu keluarin dulu Tiger Fist kamu. Kalau lawan kamu Tiger Fist juga, ya kamu bayan. Oh, gitu ya? Ya, jadi kalau kayak Wing Chun tuh yang nah kalau kita berantem itu yang sama gini kan. Tapi kalau dia mansau dia kayak siapa dulu atau berkawan lah gitu. Oh gitu. Iya, jadi kalau di Cholifat kamu harus gerakan begini dulu. Kalau ternyata lawan kamu itu juga Tiger Fist, berarti kalian praktisi Cholifat dan kalian ya jangan bertengkar lah gitu. Nah, uniknya juga di form Nanchen di Wushu, Tiger Claw ini atau Tiger Fist ini adalah salah satu poin yang wajib ada di formnya Nanchen. Oh, pantes. Di Nanchen ada Tiger Claw tadi. Iya, itu yang dari Cholifatnya ya berarti ya. Oh, nah, Cholifat dan Hunggar. Karena Hunggar juga ada gerakan Tiger Claw ini, tapi aku nggak tahu ya karena aku nggak pernah belajar Hunggar. Tapi kalau di Cholifat gerakan ini benar-benar sakral. Dikhususkan gitu loh di Cholifat. Makanya tadi sebagai identitas diri bahwa kita praktisi Cholifat, kita menggunakan Tiger Claw ini. Jadi kalau di Cholifat itu benar-benar sakral. Mbak Devi sudah Mbak Viana ini udah menjelaskan banyak sekali tentang Cholifat ini. Memang kelihatannya kan asli benar-benar belajar nih. Oh iya. Terus saya jadi tertarik ya. Di Indonesia nggak ada nih kayak gitu. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi sebelum pulang ke Indonesia pun aku udah tanya sama Sifu aku. Sifu nih nggak ada. Aku mau melanjutkan belajar Cholifat gitu. Apakah di Indonesia ada? Nah, Sifu aku juga udah sempet kontak ke headquarter. Bener-bener nanya gitu. Ada nggak yang punya kualifikasi untuk ngajar Cholifat di Indonesia? Dan saat itu sih ya memang belum ada. Nah, dan beliau juga menganjurkan aku untuk stay belajar kungfu. Jadi dia bilang, aku kan tanya, terus aku belajar apa dong? Terus dia bilang kalau ada kungfu aja. Terus aku bilang kalau di Indonesia setahu aku tuh adanya Wing Chun. Nah, terus dia bilang, oh ya udah, nggak apa-apa, Wing Chun aja. Meskipun dulu waktu di Hong Kong itu kan ada sejarahnya tuh ada 3 kungfu yang terkenal di Hong Kong dari Guangzhou lah. Cholifat, Wing Chun, Hunggar. Dan ini 3 itu sebenarnya nggak akur. Rival ya guys. Rival, iya. Makanya ada triads kan. Triads masing-masing kungfunya beda-beda. Jadi kita kadang-kadang waktu lagi latihan sparring juga, oh nih kalau kan kita tahu Wing Chun kan waktu aku masih di Australia, Wing Chun itu kan udah ngetop. Dan di Australia juga ada Wing Chun. Dan kita suka membandingkan gitu loh. Oh kalau Wing Chun sentralnya tengah, kalau kita begini berarti kita lawannya itu gimana gitu loh. Tapi tetap aja semuanya itu adalah keluarga kungfu. Makanya tetap ya pilihannya suruh cari kungfu lagi. Mau kemanapun mendingan kamu belajar kungfu aja, kamu teruskan kungfu kamu. Dan makanya saya di sini. Nah, kalau Cholifat menyumbang gerakan ke Wushu, berarti Mbak Devi ini orang Wushu dong? Loh, enggak dong. Jadi jawabannya enggak. Karena balik lagi kalau Wushu Nanchen itu kan memang campuran ya dari bela diri, Cholifat dan Hunggar. Jadi meskipun Cholifat menyumbangkan ilmu ke Wushu sebagai salah satu gerakannya sebagai Nanchen, tapi kita sendiri di Kungfu Cholifat sendiri, terutama yang di Australia, karena kan sekarang headquarternya di Australia ya,
kita tidak bergabung di Wushu. Jadi di Australia kan ada Wushu juga. Ya, ada Wushu juga. Ada Australia Wushu Association kan ya. Dan mereka ada Nanchen juga. Tapi itu terpisah dari Cholifat sih. Dan waktu itu aku juga sempat nanya sih ke guru aku, Sifu, dan kita kan tahu kan, kita sebagai orang Cholifat, kita dikasih edukasi, oh kita tuh pernah menyumbang ilmu ke Nanchen gitu loh. Tradisi kita seperti ini dan lain sebagainya. Nah, suatu hari ketika kita perform untuk Imlek, ada Wushu juga. Nah, aku di situ lihat, oh ini yang namanya Wushu, dan ini Nanchen gerakannya tuh mirip-mirip sama Cholifat gitu loh. Jadi waktu itu aku tanya ke Sifu aku, ini sama-sama Cholifat ya? Dan yang beliau bilang, ya bukan, kita kungfunya gitu loh. Jadi meskipun kita memberi sumbangsi ilmu, ya kita kungfunya, mereka campurannya gitu loh, tarian-tariannya. Jadi tidak ada filosofi atau elemen-elemen kungfu di Wushu Nanchen itu. Jadi itulah jawaban beliau sih. Nah, ini informasi penting nih buat orang Wushu. Kita di sini di Kungfu Undercover ini tujuannya kan untuk mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat tentang Kungfu. Dan meskipun kita membawa topik Wushu hari ini, tapi kita mau membagi informasi, mengedukasi semua orang praktisi Wushu maupun bukan yang mungkin tertarik dengan asal-usul Wushu, Kungfunya juga. Jadi menurut saya sih harusnya sih nggak usah baperan ya, jangan dibawa baper gitu loh. Maksudnya aku di sini tuh untuk sharing informasi tentang Cholifat, karena Cholifat adalah salah satu kungfu yang memberikan sumbangsi ilmu untuk Nanchen Wushu gitu loh. Jadi sayang sekali ya kalau misalkan kalian orang Wushu dan kalian perform Nanchen, tapi kalian tidak tahu sama sekali tentang kungfu Cholifat ini, dan apalagi asal-usul dari gerakan Tiger Fist yang memang wajib ada di Kungfu, di Wushu Nanchen. Terima kasih Kak Viana. Jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan, masih ada yang ingin disampaikan juga sebagai mungkin selanjutnya untuk konten-konten selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan di-share juga ya ke teman-teman, biar kalian juga dapat ilmu-ilmu baru tentang dunia perkungfuan. Gitu guys.